Hola. Nah, mungkin berita kabar sedih ya buat semua penggemar tim nasional dan juga tim U23 karena akhirnya semalam tim kesayangan kita semua Indonesia U23 harus menyerah dari Uzbekistan U23. Mungkin kebanyakan dari teman-teman ini pasti menyoroti soal kepemimpinan wasit asal Cina ya yang memang banyak dinilai dari teman-teman dan juga penggemar sepak bola Indonesia itu berat sebelah. Tapi kalau kali ini saya nggak akan terlalu menyoroti itu karena ketika kita menyoroti wasit itu bakal terasa sangat subjektif sekali. Karena memang secara permainan kita harus akui, kita harus angkat topi atas Uzbekistan. Uzbekistan itu benar-benar mampu menundukkan gaya permainan Indonesia yang selama ini memang dikenal cukup lincah dengan satu duanya, kemudian mampu menahan bola dengan lama. Semalam hal tersebut pecah. Indonesia bermain tidak seperti biasanya. Kenapa? Yang pertama, karena faktor determinasi tinggi ataupun pressure tinggi yang dilakukan oleh para pemain Uzbekistan. Kita lihat pemain Uzbekistan bahkan tidak memberikan ruang untuk antar back Indonesia ini melakukan build up atau melakukan passing. Mereka langsung berani untuk mempressure, bahkan dari striker mereka berani untuk mempressure. Jadi dari gelandang, striker, fullback mereka itu mau atau mampu untuk mempressure pemain Indonesia, sehingga pemain Indonesia ini cukup kesulitan untuk keluar dari pressure tersebut. Mau lewat tengah, mau lewat sayap, kiri kanan, ini cukup kesulitan. Kecuali 10 menit terakhir di babak pertama, pemain Indonesia mulai mampu melakukan serangan balik cepat melalui sayap baik di kiri maupun kanan, yang pada akhirnya menjadi satu tendangan bebas yang akhirnya tidak jadi, yang harus dicek lewat VAR, Witan Sulaiman, dan ternyata harusnya itu tendangan bebas pun nggak dikasih, penalti nggak dikasih. Tapi ini membuktikan bahwa sebenarnya di 10 menit terakhir Indonesia mulai mendapatkan poin ya, di mana ataupun celah di mana mereka bisa membongkar, yaitu melalui serangan balik cepat maupun counter attack dengan bola-bola panjang. Nah, determinasi tinggi ini yang membuat Indonesia tidak berjaya, termasuk ketika 2 kali kebobolan di menit akhir. Ini juga hasil dari pressure tinggi para pemain Uzbekistan yang begitu disiplin untuk menekan pemain Indonesia mulai dari depan. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua ini adalah ada di fisik pemain. Harus diakuin, pemain Uzbekistan punya fisik yang luar biasa. Karena itu mereka juga mampu melakukan determinasi 90 menit tanpa lelah ke arah pertahanan Indonesia, sehingga tidak mampu memberikan ruang bagi Indonesia. Hal ini juga terlihat dari statistik ya. Kita sangat-sangat kalah dominasinya dari Uzbekistan, termasuk create to chance, termasuk shot on goal, shot on target, kemudian juga bagaimana penguasaan bola di lapangan, kita kalah. Ini hasil determinasi mereka, sehingga kita tidak mampu mengembangkan pertandingan, mengembangkan permainan. Kenapa determinasi itu bisa terjadi? Karena fisik mereka yang luar biasa menurut saya. Mereka punya fisik yang benar-benar terjaga, termasuk beberapa kali pemain kita juga kalah ya ketika harus bermain body press dengan mereka. Fisik mereka baru terlihat dalam tanda kutip agak lemah itu di extra time. Kesentuh pemain Indonesia dikit jatuh, Kalau ini saya pikir agak drama lah ya, bukan karena fisik mereka yang lemah, karena sebenarnya secara 90 menit mereka benar-benar Spartan dan tidak menunjukkan fisik yang lemah sama sekali. Justru pemain Indonesia yang ketika harus body charge dengan mereka, pemain kita yang terpental. Kemudian faktor yang ketiga ini adalah ketiadaan kreativitas di lini depan. Kita tahu Indonesia tidak bermain dengan Rafael Struijk, pemain yang disebut kelemar-kelemar sama banyak fans kita juga, dan juga disebut jarang mencetak gol. Tapi sebenarnya Rafael Struijk ini adalah pemain yang menurut saya, sekali lagi ini menurut saya, adalah pemain yang cerdas. Rafa ini mampu membuka ruang, mampu menahan bola, tahu kapan dia harus melakukan penetrasi, tahu kapan dia harus delay,
Dan dia adalah seorang pemain yang tidak egois. Dia selalu mau membagi bola dengan temannya. Dan dia menjadi satu penopang, satu pemantul di lini depan yang bisa membuka ruang dan menciptakan kreativitas. Ini yang tidak terlihat. Kalau kita lihat seorang Ramadhan Sananta tidak buruk kalau saya lihat. Tidak buruk. Tapi dia adalah seorang target man sejati. Target man sejati kayak Ramadhan Sananta itu selalu butuh umpan-umpan yang memanjakan, selalu butuh bola-bola daerah yang mengarah kepada dia di areal sekitaran dan bahkan di dalam kotak penalti. Beda dengan Rafa Struijk yang dia kadang-kala mau menjemput bola, kadang-kala dia mau bermain ke sayap, menyisir ke sayap untuk membuka ruang. Nah, ini yang kemarin tidak terjadi dan sebenarnya justru sangat kita perlukan sekali pemain-pemain dengan tipikal seperti ini ketika bermain melawan Uzbekistan yang lini belakangnya sangat solid, kemudian mampu memainkan pressure tinggi begitu. Apalagi Rafa Struijk juga kita kenal body balance-nya cukup bagus sekali. Bahkan ada tendangan beberapa kali kita dapat peluang di sekitar kotak penalti ataupun juga tendangan penalti, bahkan itu kan karena kerja keras dari seorang Rafa Struijk yang memang dia punya body balance bagus dan juga mampu untuk melindungi serta menahan bola dengan baik. Kemudian faktor yang keempat itu adalah masih di bekutan kesalahan pemain sendiri. Sesuatu yang sudah saya bahas ketika pasca melawan Qatar, yaitu pemain-pemain kita itu kadang masih suka melakukan kesalahan sendiri, khususnya pemain di Liga 1. Ini masih terjadi beberapa kali pemain kita salah passing, termasuk juga salah komunikasi yang mengakibatkan unggul di menit 86 dari Pratama Arhan. Ini juga masih kesalahan pemain kita sendiri. Meskipun saya juga menyadari ya, kesalahan komunikasi itu terjadi karena kelelahan pemain yang luar biasa. Ditekan selama 90 menit, kebobolan 1 gol detik-detik akhir. Ya, saya secara mental dan fisik sangat memahami, tapi hal-hal ini yang memang ke depan harus dicegah. Termasuk juga kartu merah yang didapat oleh Rizky Ridho. Ini kalau saya melihat versi VAR-nya memang ya antara kuning atau merah lah gitu ya, karena memang di situ ada sedikit indikasi pelanggaran karena kakinya Rizky Ridho ini kan bergerak dia. Mungkin dia nggak tahu ya, saya katakan antara niat dan tidak, tapi ada sedikit kenakalan di situ, mau nakal lah gitu, mau ngetrik gitu kan. Jadi kakinya itu bergerak ke depan, dia bisa tahu pemain ini mau ke arahnya, kakinya digeser. Nah, kaki yang digeser ini yang memang dianggap sebagai pelanggaran. Mungkin kalau kakinya hanya lurus balik lagi, nggak geser, mungkin nggak pelanggaran, mungkin hanya peringatan keras atau kartu kuning. Tapi karena kakinya digeser mengarah ke bagian vital dari pemain Uzbekistan, ini dianggap pelanggaran besar oleh wasit. Ya sama dengan ketika melawan Qatar kita dapat penalti, Ridho juga tangannya agak main ya waktu itu, tangannya agak main, kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan Qatar sehingga dapat penalti. Nah, hal-hal semacam ini yang memang harus diantisipasi dan juga tentu kita harus lebih disiplin, lebih fokus lagi. Nah, itu dia mungkin 4 faktor yang menurut saya membuat Indonesia harus tunduk dari Uzbekistan. Tapi memang Indonesia juga sudah bermain bagus, tapi Uzbekistan jauh lebih bagus lagi dari Indonesia. Untuk perebutan tempat ketiga melawan Irak itu seperti Uzbekistan versi light ya. Jadi seharusnya akan jadi pertandingan yang seru, menarik, dan saya masih mengunggulkan Indonesia masih bisa menang dengan skor tipis, atau bahkan kalau Indonesia mampu menunjukkan top form melawan Yordania, bisa jadi karena Irak dan Yordan itu kualitasnya kalau di Timur Tengah hampir sepadan. Jadi seharusnya Indonesia masih bisa untuk menang dari Irak di perebutan tempat ketiga dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Terima kasih dan sampai jumpa.